Jadi tidak mungkin kita, Mas Marcel, saya dan Mas Marcel dan orang teman-teman yang lain, para ulama-ulama lain, menentang gerakan perdukunan ini bukan berarti dukun pengantin, dukun bayi, dukun pijat itu masuk dalam lingkup ini. Ya lucu lah. Jelas yang dimaksud dukun di sini adalah dukun tukang sihir yang praktek ilmu-ilmu tidak jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita hadirkan sajian menarik podcast Ustadz Faizar bersama Dr. Faizar. Dalam podcast tersebut membahas seputar perdukunan. Belakangan ini banyak yang mulai memperkuat argumentasi bahwa dukun adalah diakui oleh negara. Saking luasnya pemaknaan dukun, menyebabkan kontroversi. Saat pesulap merah mengkritik salah satu praktek dukun yang sering meresahkan masyarakat. Seperti melakukan praktek penipuan dalam perdukunan, pada saat itu pesulap merah membongkar triknya. Pada saat itu, viral di media sosial. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Di podcast ini penting kita hadirkan, supaya masyarakat Indonesia dan dunia bisa lebih cerdas. Siapa dukun asli yang sebenarnya? Saya perlu jelaskan juga ke netizen, khususnya yang mungkin ada yang melihat tayangan ini yang memang itu lulusan pondok pesantren, kemudian tidak terima. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan tentang dua kitab ini, khususnya Mambausul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Kubro. Yang saya dapatkan pertama dari Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki, menjelaskan tentang sejarah kitab Syamsul Ma'arif di dalam kitab Oddatul Murid Shadiq. Ya, itu kitab yang di situ dijelaskan bahwa Syamsul Ma'arif ini awalnya adalah kitab tasawuf yang sangat bagus isinya. Akan tetapi kitab ini, kata Syekh Ahmad Zarruq, sudah dipalsukan. Karena ada raja yang lalim minta Diubah isinya. iya, minta kitab ini. Sehingga murid-murid Syekh Ahmad Al-Buni ini yang ada di Mesir, beliau merubah isi-isinya. Entah muridnya, entah siapa, pokoknya itu dirubah isinya. Kayak cerita film silat ini ya. Iya, dirubah isinya sehingga kitab yang beredar sekarang ini di Indonesia ini bukan kitab Syamsul Ma'arif yang asli. Oke. Demikian juga Mambausul Hikmah bukan yang asli. Masyarakat Indonesia kan sudah tahu, oh ini nih yang landasan, karena kayak gini. Dukun-dukun ini kan bawa agama nih. Ya kan? Ustadz sendiri juga bawanya agama nih. Kok satu agama kok bisa ada dua aliran kayak gitu. Ternyata kitab ini yang membawa mereka ke praktek perdukunan mereka, seperti itu ya. Iya. Kurang lebih ya. Ustadz Faizar do Podcast Dr. Richard Lee meluruskan bahwa yang dimaksud dengan dukun adalah seseorang yang duduk tekun. Dalam arti adalah seseorang yang duduk dengan tekun untuk tujuan tertentu yang sifatnya adalah kebaikan. Seperti dukun pijat yang duduk untuk kepentingan bersama dalam pengobatan dan penyembuhan. Oleh karena itu, kata Ustadz Faizar, tidak mungkin bagi Ustadz dan pesulap merah kemudian menganggap semua dukun tersebut adalah merugikan. Seringkali pesulap merah tersebut tegaskan terkait hal ini. Hanya saja, banyak pula yang tidak mau mendengar klarifikasi pesulap merah. Ustadz Faizar pun juga menjelaskan beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Bahwa kitab-kitab yang sering dipelajari oleh beberapa orang di Indonesia, seperti kitab-kitab yang dipraktikkan saat ini oleh masyarakat, adalah sudah banyak yang dirubah isinya. Karena itu, harap diperhatikan. Jangan kita, karena sudah berbahasa Arab, dikira adalah kitab-kitab yang baik. Kalau dukun bahasa Indonesia itu kan duduk tekun. Ya. Jadi zaman dulu dukun ini ya disebutnya tukang lah, makanya ada dukun pijat, dukun bayi, dukun beranak, ya maksudnya ahli dalam bidangnya. Tapi lagi-lagi ini sudah mengerucut bahasanya. Di zaman sekarang, zaman modern, dukun sudah lebih cenderung kepada tukang sihir. Jadi tidak mungkin kita, Mas Marcel, saya dan Mas Marcel dan orang teman-teman yang lain, para ulama-ulama lain, menentang gerakan perdukunan ini bukan berarti dukun pengantin, dukun bayi, dukun pijat itu masuk dalam lingkup ini. Ya lucu lah. Jelas yang dimaksud dukun di sini adalah dukun tukang sihir yang praktek ilmu-ilmu tidak jelas. Oke. Sampai makanya ada, kalau dalam kami ini hadisnya Rasulullah itu sampai dikatakan siapa yang datang man ata arrafan fasa'alahu fasadaqau bima yaqul, siapa yang datang ke arraf, ini tadi yang tukang bisa nyari-nyari barang, bisa menerawang,
dia menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang diucapkan, lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah. Maka sholatnya, bagi umat Islam kan wajib sholat 5 waktu. Maka sholatnya selama 40 hari itu tertolak. Menurut Ustadz Faizar, para dukun ini mempelajari isi kitab-kitab yang sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Faizar, yang isinya sudah dirubah, tetapi dinisbatkan kepada para imam yang soleh, seperti Imam Al-Buni dan lain-lain. Padahal isi kitab-kitab tersebut muncul sebelum Imam Al-Buni itu sendiri lahir. Banyak isi kitab-kitab yang di dalamnya sudah dirubah. Tujuannya adalah untuk merubah isi keyakinan umat Islam. Padahal, Islam sendiri menentang praktek sihir. Karena itu adalah ajaran-ajaran khurafat. Seperti hadis Nabi Muhammad, sebagai telah dibaca oleh Ustadz Faizar tadi adalah, seseorang yang datang ke dukun, dalam arti paranormal, dan kemudian mempercayai mereka, maka salatnya tidak diterima, selama 40 hari. Ada yang menafsirkan 40 tahun. Oke, jadi buku ini, kita bisa ngomong langsung buku ini sesat lah, kita ngomong ya. Ya, isinya. Isinya tapi pengarangnya bukan. Oke. Ini juga bukan punya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu meninggal tahun 505 Hijriah, 14 Jumadil Akhir, 505 Hijriah. Akan tetapi di sini dikatakan Qala Al-Buni. Nah ini, lagi-lagi dinisbatkan kepada Al-Buni yang mengarang 2 kitab ini. Sedangkan Imam Al-Buni sendiri baru lahir tahun 521 Hijriah. Kapan belajarnya? Oke. 521 baru lahir orang yang dikatakan dalam kitab ini. Maka jelas ini bukan karangan Imam Ghazali. Dan dukun-dukun di luar sana itu berpatokan pada kitab ini. Iya, banyak. Ustadz Faizar menjelaskan, memang semua agama hendak dirusak. Semua agama menentang praktek sihir. Dalam agama Islam sendiri, kitab-kitab yang dinisbatkan kepada guru-guru spiritual sekelas Imam Al-Buni, Al-Ghazali sangat banyak. Padahal, para guru spiritual tersebut menentang praktek sihir itu sendiri. Di Indonesia, Marcel Radival pernah mengutip undang-undang tentang pasal-pasal yang berpotensi berbahaya. Seperti misalnya, dukun santet dan lain-lain sebagainya. Kembali ditegaskan, Marcel Radival tidak pernah membongkar apalagi menganggap bahwa dukun pijat atau keahlian pijat adalah sebagai berbahaya dan atau penipuan. Karena, kata Ustadz Faizar, hal itu mereka biarkan. Karena itu adalah termasuk keahlian. Tetapi, dukun, yang sekitarnya melakukan praktek penipuan atau yang sok tahu hal gaib, adalah sasarannya. Sebab, sangat jarang di era sekarang orang dapat melihat langsung makhluk gaib. Terkecuali, ada salah satu sahabat yang pada saat pernah menjelaskan terhadap Nabi mengenai singgasana. Tetapi kata Nabi Muhammad, itu adalah singgasana syaiton. Jangan sampai mudah percaya. Sebab itu Nabi menyuruh agar tidak mudah percaya paranormal. Dari hadis pun ada bahwa istilah arraf atau orang-orang yang punya kelebihan kayak gitulah ya, kelebihan kemampuan zaman Rasul ada namanya Sofi Ibnu Sayyad. Sofi Ibnu Sayyad ini ada di musnadnya Imam Ahmad. Untuk teman-teman yang muslim di rumah bisa cek nanti bahwa dulu ini dia punya kemampuannya ajaib sekali. Bisa membaca pikiran orang. Bisa melihat sampai ke tahap singgasananya iblis dia bisa lihat. Karena pernah dites langsung sama Nabi Muhammad. Mada taro, apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal ma. Aku melihat ada singgasana yang ada di atas lautan, haulahul hayat, yang di sekitarnya itu ada ular-ular. Maka kata Rasul, dzaka arsu iblis, ikhsa falan ta'dua qadrak. Yang kamu lihat itu singgasana iblis. Ikhsa itu artinya apa ya kalau dalam bahasa Arab itu? Udah nyahlah kamu katanya gitu. Karena kamu nggak akan bisa melampaui takdir yang telah Allah tentukan untukmu. Jadi Rasul nggak suka itu kemampuan kayak gitu. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah akidah nyata di zaman sekarang.